Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Suci Kamsyani MR dengan NIM 210539196. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus mengenai materi 1 sampai 4 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, langsung saja pada materi pertama, itu mengenai lembaga keuangan. Dan untuk materi kedua, itu mengenai sejarah perkembangan pada perbankan. Untuk materi ketiga, itu mengenai arsitektur perbankan Indonesia. Dan yang keempat, terakhir, kasusnya terkait dengan kebijakan moneter. Baik, untuk kasus yang pertama, itu mengenai kasus pada PT Bank Santuri. Nah, kasus Bank Santuri ini dimulai pada saat munculnya setelah hasil Pilpres pada tahun 2009 lalu. Karena itu, banyak sekali orang yang menuduh kasus ini hanyalah akalan-akalan pihak yang kalah dalam pemilu kemarin. Di dalam kasus Bank Senturi ini terdapat kejanggalan yang menganggap kebijakan Bailot yang dibuat oleh Sri Mulyani dan Budiono pada waktu itu adalah salah. PT Bank Senturi juga menjadi korban pertama dari dampak krisis keuangan global di Indonesia, di mana Bank Santuri mengalami kesulitan likuiditas terbaca dari penurunan CAR sebesar 2,3%. Angka tersebut sangat jauh di bawah standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dengan rasio kecukupan sebuah bank itu adalah 8%. Turunnya CAR ini berdampak pada nasabah yang tidak bisa menarik dana di anjungan tunai mandiri bank. Dan Bank Santuri juga tidak dapat mengikuti clearing yang disebabkan masalah keterlambatan bank dalam mengalokasikan dana perform selama 15 menit. Karena permasalahan ini timbul kesalahpahaman, Bank Santuri pun mendapatkan suntikan dana secara berkala sebesar 6,7 triliun. Adapun akar permasalahan dari kasus Bailot Bank Santuri adalah yang pertama, kebijakan akuisisi dan merger 3 bank yakni CIC, Pico, dan Dampak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuisisi ini itu identik dengan penipuan, praktik pencucian uang yang dilakukan oleh manajemen Bank Santuri. Dan untuk yang kedua, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau bisa kita sebut dengan FPJP. Yang ini ia melanggar peraturan perundangan. Dan yang ketiga, penyertaan modal sementara atau PMS, melanggar peraturan perundangan. Dan yang terakhir, proses penyelidikan aliran dana PMS ke parpol atau pasang capres tertentu belum dapat dituntaskan karena kendala kewenangan pro justisia dan keterbatasan waktu. Dan ada satu lagi, yang kelima, ditegaskan bahwa kasus pada Bank Senturi ini merupakan perbuatan melawan hukum dan ada indikasi merugikan keuangan dan perekonomian negara. Baik, untuk kasus yang kedua mengenai pengaruh sejarah perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada studi kasus bank konvensional dan bank syariah. Baik, kasusnya yaitu sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri diawali oleh munculnya ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah pada tahun 1980. Selanjutnya, diselenggarakannya lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia tahun 1990. Sehingga pada tanggal 1 Mei 1992, bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi. Sehingga dalam perkembangannya saat ini, lembaga di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem-sistem perbankan di Indonesia yang menganut dual banking system, yakni bank syariah dan bank konvensional. Dual banking system ini terselenggaranya dua sistem perbankan di Indonesia atau perbankan berganda. Diterapkannya dual banking system di Indonesia
diharapkan dapat memberikan alternatif transaksi keuangan yang lebih lengkap untuk masyarakat. Penerapan sistem perbankan berganda ini dapat meningkatkan pembiayaan bagi sektor real secara bersama antara bank syariah dan bank konvensional. Kasus yang ketiga yaitu mengenai arsitektur perbankan Indonesia pada studi kasus Bank Jim Niaga. Kasus ini, kehadiran API arsitektur perbankan Indonesia dalam dunia perbankan tentunya menimbulkan perubahan yang besar pada perbankan nasional dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini yang paling mendasar tentunya mengenai aturan permodalan yang terjadi pada semua jenis bank. Modal merupakan fokus utama dalam API karena Bank Indonesia mempunyai pandangan bahwa modal merupakan penggerak usaha perbankan. Dengan modal yang kuat, tentunya akan mempermudah dalam melakukan kegiatan usahanya maupun melakukan ekspansi usaha. Kebijakan kepemilikan tunggal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menimbulkan konsekuensi bagi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank untuk melakukan penyesuaian permodalan melalui beberapa macam cara. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger yang dilakukan diharapkan berdampak positif bagi perkembangan usaha bank. Dampak yang positif ini dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio pada faktor Chamel. Melalui analisis ini dapat dilihat apakah merger berdampak pada peningkatan kinerja bank, khususnya Bank Jim Niaga. Untuk kasus keempat, mengenai dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ROA industri perbankan regional pada studi kasus PT Bank Sinar Harapan Bali. Kebijakan moneter tidak lagi dapat diintervensi oleh pemerintah menurut undang-undang, sejalan dengan kewenangan independensi otoritas moneter Bank Indonesia. Maka dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempergunakan industri perbankan Indonesia sebagai perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsi dan peran moneter dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter Bank Indonesia pada gilirannya akan berdampak pada industri perbankan seperti kinerja perolehan laba yang akan sangat ditentukan oleh kebijakan penentuan suku bunga SBI atau BI Rate dan kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui instrumen giro wajib minimum atau GWM. Jika kondisi perekonomian dalam situasi lesu, usaha perbankan menghadapi risiko kredit macet yang relatif tinggi. Sehingga, kebijakan moneter Bank Indonesia merupakan stimulus yang mungkin dapat dimanfaatkan perbankan nasional untuk mengelola usahanya menjadi lebih stabil ke depannya. Stabilitas usaha perbankan nasional ditentukan oleh ROA yang diperoleh dari selisih bunga tabungan, simpanan masyarakat, dan biaya-biaya lain dengan bunga pinjaman. Untuk stabilitas usaha perbankan, ROA bukan semata permasalahan teknis, tetapi lebih jauh dari itu adalah implementasi dari tingkat pengembalian kredit dari pinjaman masyarakat. Jadi, pertumbuhan usaha Bank Sinar Harapan Bali itu ditentukan berdasarkan tolak ukur kinerja Return on Asset atau ROA yang akan dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter suku bunga SBI dan kebijakan moneter giro wajib minimum. Kedua instrumen kebijakan SBI dan GWM adalah perangkat kebijakan moneter Bank Sentral yang akan berdampak pada kinerja usaha Bank Sinar Harapan Bali, baik melalui pengaruh langsung maupun melalui pengaruh secara tidak langsung melalui RDR dan NIM. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.